karena urinnya langsung masuk ke tanah. Meskipun bercampur antara kotoran dengan urin itu tidak berbau. Pakan utama boleh. Kalau dijadikan pakan tunggal, lama-lama kambing atau dombanya kurus. Menyusut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Hilwaya Farm yang berbahagia. Alhamdulillah pagi ini kami kedatangan tamu istimewa, yaitu dari teman-teman alumni Pondok Pesantren Hidayatul Thulab. Hidayatul Thulab itu terkenalnya atau masyhurnya itu Pondok Tengah. Jadi salah satu pondok tertua di Indonesia. Itu letaknya di Kabupaten Trenggalek. Jadi di sekitar Kamulan ya, desanya Kamulan. Sekitar Kamulan itu ada banyak pondok pesantren besar. Yang selatan itu Pondok Darussalam Jajar nggih. Yang tengah itu Pondok Hidayatul Thulab, kemudian Pondok Yai Khotib. Pondok Lor niku napa namanya? Dari Sulaimania. Lah karena posisinya di tengah yang Hidayatul Thulab akhirnya masyhur dengan sebutan Pondok Tengah. Pondok Tengah Kamulan Trenggalek gitu. Lah beliau-beliau ini adalah alumninya dari IKHT, Ikatan Keluarga Alumni Hidayatul Thulab, ngaten Pak nggih. Nggih. Terus menika Yai sedanten. Ingkang bakul wedhus namung kula. Kapunten niki mungkin damel bahasa Indonesia mawon kersane yang melihat YouTube-nya nanti lebih paham kalau yang tidak paham bahasa Jawa ngoten nggih. Kedatangan beliau-beliau ini untuk tukar wawasan lah tentang beternak. Sebenarnya sebagian besar dari beliau ini juga sudah beternak kambing Jawa Randu gitu, Bligon apa PE ngaten nggih. Jadi mau bertukar wawasan, bukan kok mencari ilmu bukan, tapi bertukar wawasan dengan kalau potensinya gibas domba itu bagaimana. Terus pun mulai mawon langsung nggih. Ngapunten niki, kula tengah. Wih, sampeyan taleni. Terus ketika mau beternak sami mawon, sama saja antara domba dengan kambing, secara konsepnya manajemennya sama. Ini kebiasaan karena di depan para kiai ini agak bingung kalau nggak basah mau halus, jadi sering halus, agak nervous. Nggih. Yang pertama yang harus dipersiapkan adalah apa namanya, persiapan. Yang pertama adalah ilmunya. Pastinya sudah paham semua bahwa ilmu ini penting. Sebelum melakukan apapun harus punya ilmunya, supaya misalkan kalau mau sholat itu harus tahu ilmunya supaya sah kan, syarat wajib, syarat sah, yang membatalkan kan harus tahu ngoten. Jadi ketika beternak pun harus seperti itu. Lah caranya bagaimana? Selain ikut pelatihan, kalau ikut pelatihan itu agak mahal. Kalau tidak ya silaturahim ke peternak-peternak lain. Tuh. Terutama yang ternaknya lebih dari 50 ekor atau yang sudah lama bertahun-tahun beternak dan kematiannya jarang. Tapi nanti kalau misalkan ada peternak yang ternaknya sering mati, lebih baik disilaturahimi. Kenapa kok sering mati ditanyakan juga. Di ilmu ini penting, ilmu ini sebelum beramal penting. Ini adalah investasi. Jadi silaturahim seperti ini termasuk investasi ilmu. Jadi bensin yang hilang ketika perjalanan ini termasuk biaya investasi. Nggih Pak No, monggo. Wonten edar mriko. Nggih. Mohon maaf ada tamu tangga. Yang kedua, ini adalah pakan. Kenapa kok pakan? Karena ini paling mahal. Jadi semahal-mahalnya kambing atau domba, tetap yang paling mahal nanti
pakannya. Ini kosnya adalah 70% dari total semuanya. Nggih, banyak. Persentasenya 70, Nggih. 30. Pakan. Dan ini biasanya kalau pemula yang saya saking semangatnya terus ambisi, ini tidak dipikir dulu beli kambingnya dulu, Oh iya. baru mikir pakannya, bingung gitu. Akhirnya beli. Kalau beli ini satu ikat rumput ngeten nggih di sini, pacong nih nggih. Itu di sini 15.000 dengan lingkar talinya itu 1 meter. 15.000. Itu hanya untuk domba paling 5 ekor sehari. 15.000. Jenengan kalikan 15 kalau 1 bulan 30.000, 30 hari pinten? 150 450 ya, ribu per hari. Lah dombanya kalau dijual laku berapa ini sebulan nih? 1 bulan. Nggih. Kalau beli terus ngeluh. Ngeluh nih kalau beli terus. Makanya penting dipersiapkan dulu pakannya dulu. Terus kambing pun nggih ngoten sama. Kambing itu harus panjenengan nanam rambanan dulu dari segi legum niku nggih napa jenenge niku nggih gagabe niku termasuk legum. Kemudian ini napa jenenge sanes rambanan indigo vera ini termasuk legum seperti itu. Niku kalau jenengan ternake kambing Jawa Randu atau Bligon itu yang berbanyak nikunya. Jangan odot dengan pakcong. Jadi ini disesuaikan dengan apa yang mau diternak. Kalau yang diternak itu kambing gibas ya domba, itu diperbanyak pakcong, odot, itunya sedikit. Tapi tetap ada, rambanan harus tetap ada. Itu untuk tambahan protein. Proteinnya tinggi. Kalau jenengan ternaknya itu kambing, maka lebih banyak rambanannya, nongko, terus nopo malih ya situlah rambanan jenengan lebih tahu. Nah, jadi ini kalau beli untuk pemula ya, itu sama dengan ngeluh atau rugi. Nih, pasti ini. Nah ini banyak yang alami karena apa? Ambisi, kesusu. Iya. Manajemennya itu ya. Jadi, ingkang nomor 3 selanjutnya kandang. Istilahnya kalau untuk manusia papannya disiapkan. Jadi setelah pakannya ini siap, kalau misalkan rumput ya umur 2 bulan kalau tanam rumput. Kalau rambanan lebih lama, rambanan kan 3 bulan baru siap gitu. Siap panen kan 3 bulan gitu. Rambanan itu. Berarti setelah tanam ini 3 bulan baru buat kandang. Lah, konstruksi kandang niki harus disesuaikan kalih yang mau diternak, mau kambing atau domba. Misalkan kambing itu bur atau sanen, itu juga harus berbeda-beda. Kalau sanen itu susu, bur itu bisa koloni, kados ngeten iki, seperti ini. Nggih. Kalau PE misalkan atau Jawa Randu harus per kotak. Oh iya. Palungnya, tingginya pakan, tempat pakan itu nggih berbeda tiap jenis. Jadi sudah ada video sebelum ini tentang membahas tentang kandang itu, manajemen kandang. Kesalahan dalam membangun kandang ini fatal karena bisa merugikan biaya 2 kali lipat. Saya dulu pernah ada teman, tapi ya beliaunya ini sudah kaya sebelum beternak, jadi ya enggak apa-apa. Kalau kita ya jangan dicoba. Jadi buat kandang itu pakai rangkanya bawah itu galvalum. Wow. Terus atasnya pakai selat. Jadi alasnya itu pakai selat plastik. Kan memang modern. Terus bawahnya itu galvalum. Belum berumur setahun ambruk karena tidak kuat dengan urinnya. Saya yang paling bagus adalah kayu untuk alasnya. Besarnya nggih disesuaikan dengan panjangnya. Ukuran kayunya berapa kali berapa seperti itu. Jadi kandang ini melihat apa yang mau
dipelihara. Terus bentuknya yang paling bagus. Atapnya dulu. Atapnya ini kalau di dataran rendah seperti ini, itu yang paling bagus di genteng. Oh. Meskipun genteng bekas karena menyerap panas. Itu menghindari heat stress. Jadi terlalu panas niku mungkin menurunkan konsumsi makanan. Naluri nafsu makan. Nggih, biasanya menggeh-menggeh ngoten. Nggih. Menggeh-menggeh kali ngelet-ngelet itu nanti makannya jadi berkurang. Tapi kalau tidak ada genteng, karena genteng niku nggih mahal, kemudian ribet, niku saged galvalum. Galvalum. Kalau di dataran tinggi bisa pakai esbes atau seng karena kan dingin, tidak terlalu panas. Terus yang paling bagus kandang itu kandang terbuka, bukan tertutup. Artinya seperti ini kan terbuka, nggih, jauh dari dinding. Jadi aliran udara itu los. Kalau seperti kandang ayam yang tertutup seperti itu, jangan sampai atasnya itu apa namanya esbes atau seng, sangat umum, panas sekali. Saya pernah masuk kandang itu yang di tengah sawah, kemudian tertutup kanan kiri depan belakangnya itu tembok, atasnya itu asbes. Masuk itu tidak betah karena sangat bau. Apalagi bagian bawah, jadi kandang ini yang bagian alasnya ini semen. Ini jangan sampai karena mampet, berbau. Ini tanah, asli tanah. Kalau tanah kados seperti ini kan yang saya mboten bau to nggih. Mboten sama sekali kan nggih. Nggih, karena urinnya langsung masuk ke tanah. Meskipun bercampur antara kotoran dengan urin itu tidak berbau. Nanti panjenengan kalau lihat di YouTube itu banyak jenisnya kandang, misalkan kandang seperti ini. Bawahnya itu ada yang dikasih jaring untuk manfaatan urin. Maksudnya supaya antara urin dengan kotorannya nanti kan keluar sini, urinnya tetap tembus, tidak bercampur. Ini repoti. Dilos nih mawon malah murah dan lebih bagus. Nggih, orang-orang dulu kan seperti itu toh nggih. Ya seperti itu aja, itu sudah bagus. Yang perlu dipikirkan itu jarak tanah dengan lantai kandang. Semakin tinggi semakin bagus. Supaya amoniak yang naik, gas yang naik itu cepat kena angin sehingga tidak sampai kepada hewannya. Kalau ini sampai kepada hewannya, amoniaknya itu akan mempengaruhi kesehatan hewannya. Ini buatan gudikan mawon banyak sekali. Masalahnya banyak sekali. Ada pneumonia atau radang paru-paru yang batuk-batuk. Itu karena amoniak naik. Kurang bersih kandangnya. Nggih. Ini minimal 80 cm. Minimal. Jarak alas kandang dengan tanah. Semakin tinggi semakin bagus. Bagian atap kalau bisa bentuknya seperti ini. Terus atasnya lagi. Oh, ada sirkulasi. Ada sirkulasi udaranya di sini. Nggih. Ini yang paling bagus. Kandang saya ini masih salah. Karena pengetahuannya dulu belum sebegitu. Nonton. Jadi bagian atapnya ini bertingkat. Itu. Karena ketika musim panas ini masih eksis. Nonton. Masih bersih. Aliran udara itu sangat berpengaruh. Pengaruh suhunya nanti. Jadi ada namanya heat stress. Ini menimbulkan banyak penyakit. Ini akibat suhu. Jadi suhu di sekitar kandang yang di luar kemampuan domba untuk adaptasi atau kambing untuk adaptasi itu menimbulkan banyak sekali penyakit. Istilahnya head stress. Iya, head stress. Karena panas. Terus yang keempat niku baru bibit. Kalau domba yang saya pengalaman itu kan di domba. Lebih baik beli bibit ini yang darah sudah siap
kawin antara umur 8 bulan. 8 bulan nggih. 8 bulan. Siap kawin. Biasanya bobotnya itu di antara yang bagus nggih 25 sampai 35 kilo. Kalau ditimbang. Kan ada yang jual timbangan modelnya niki, ada yang jual jogrok. Kambing pun sama. Tidak harus domba. Kalau kalau kambing paling cepat kita prosesnya itu nggih darah. Atau hamil. Beli hamil, tapi kan lumayan mahal nggih kalau hamil nggih. Kalau darah-darah itu kan lumayan. Jadi belinya itu bibit seperti itu. Jadi setelah pakan kandang siap baru beli bibit. Beli bibit niku gampil. Pokoknya bawa uang itu dimanapun sakit beli. Jangan angkat mawon Pak Huda. Nonton. Jadi ini tahapan-tahapannya. Selanjutnya nanti tinggal bagaimana memproses. Terus tahap itu ya. Nggih, tahap niki. Jadi kalau nanti mau persiapan nggih niki. Terus sak niki sekarang pripun? Nggih. Monggo di foto. Setelah ini kita bahas tentang estimasi biaya awal yang dibutuhkan untuk memulai ternak. Nonton nggih. Estimasi biaya modal awal. Ternak. Ini di luar pakan kalih kandang. Kalau pakan, misalkan jenengan kok tidak punya lahan, tidak punya sawah atau kebun untuk ditanami, ini ku sewa mawon. Saya itu yang separuh sewa lahan itu. Di sini sewa lahan di daerah Trenggalek per 100 ru itu berarti 1.400 meter persegi. Itu per tahunnya kalau kebun yang tidak produktif, tidak ada tanamannya, itu antara 2,5 juta sampai 3 juta per tahun. Ini bisa panen 6 kali, 6 sampai 7 kali, 6 sampai 7 kali panen. Karena biasanya ini dipanen odot dengan pacong itu, nggih. Itu 1 bulan lebih 3 minggu itu sudah siap panen, nggih, bisa panen. Jadi 6 sampai 7 kali. 100 ru kemarin saya ini dapat 3 pickup. 100 ru ini kalau panenan pertama masih sedikit, paling 2 pickup lah. Kalau sudah panenan kedua, ketiga dan seterusnya semakin banyak. Karena kan tumbuhnya anak-anaknya rumput itu kan semakin banyak gitu. Itu bisa 3 pick up. Ini sekitar bobot 3 ton. Satu pick upnya katakanlah 3 ton. Kondisinya ini sudah agak kering. Jadi pakan itu nutrisinya itu dihitung ketika kering, bukan kok basah. Misalnya jenengan habis ngarit kondisi basah gitu, dikasihkan. Kalau 2 kilo hitung-hitungannya, jadi kalau misalkan itu 3 kilo nih, atau 3 kilo pakan basah, ini kan kadar airnya misalkan sampai 70%. Masuk nutrisinya itu hanya 30%-nya. Nggih. Cuma sedikit. Oh, berarti kalau kering itu nggak sampai mengurangi nutrisi. Lebih bagus kering. Nggih. Nutrisinya nggak hilang ya? Betul. Kadar air saja tidak. Kadar air saja yang menguap. Yang menguap. Iya.
Terus nanti dikasih minum terus. Jadi air minumnya itu selalu tersedia kalau dikasih pakan kering. Jadi kalau butuh minum nanti langsung minum. Ganti air itu. Lebih sampai mana tadi? Di ini kalau misalkan 50 ru ini ya tinggal ngurangi separuhnya lah di antara itu. Nah ini untuk 100 ru ini cukup untuk berapa ekor? Nah ini berapa ekornya, hitungan pastinya tidak ada. Cuma ini berbeda-beda. Kalau nanti masih darah, itu kebutuhan pakannya tidak terlalu banyak. Cuma kalau betina ketika mengandung, mendekati kelahiran sama menyusui, itu 2 kali makannya, double. Jadi ketika awal-awal nanti panjenengan kok kelihatan pakannya itu masih sisa, itu jangan santai. Nanti ketika itu sudah hamil menyusui, bisa jadi pakannya kurang. Ini kondisi saya ini beli rumput yang panen ini beli karena kurang. Ini 50 ekor hamil semua. 50 ekor. Nggih, 50 ekor betina hamil mau melahirkan, jadi pakannya juga butuh banyak. Kalau tidak salah hitungannya 60 per 60 meter persegi. Itu amannya nggih. 60 meter persegi itu 1 ekor. Ini amannya ini. Jadi nanti tanah 100 ru itu jangan ditanami rumput semua. Ya di rumput semua tidak apa-apa, tapi di sela-selanya itu ada rambanannya. Misalkan pinggir semua itu ditanami randu untuk pagar atau dadabe gitu nih. Jadi nanti sekalian panen rumput juga panen rambanan. Terus dicampur sekalian ketika membuat pakan. Itu lebih bagus. 60 meter persegi itu 1 ekor. Untuk 1 bulan atau untuk Itu muter. Nggih, pun muter nanti. Jadi kalau 1400 dibagi 60. Berarti sekitar 23 ekor nih. Kalau 100 ru itu bisa 23 sampai 24 ekor. Sudah putar ya? Sudah, nggih, sambung. Ada aman. Sudah, nggih, nanti habis sudah waktunya panen lagi. Insya Allah seperti itu. Aman. Terus Bingungan lah cari di tangga gantol-gantol. ini untuk pakan. Ini untuk pakan nih. Kalau jenengan sudah punya lahannya, ya berarti tidak usah. Aman. Biaya pakan ini tidak usah. Kalau sudah punya lahannya, nih. Tapi tetap dihitung sewa. Rumput yang kita tanam di tanam sendiri itu nanti harusnya tetap dihitung beli. Nggih, paham nggih? Karena lahannya harusnya kita tanami kayu, kita tanami padi atau apapun itu kan jadi untuk rumput. Kan harus ada penghasilannya dari lahan itu. Nanti nggih. Meskipun murah nanti misalkan per kilo Rp500 atau Rp600 itu harus tetap dihitung meskipun lahannya sendiri. Apalagi kalau sewa. Tapi kalau bisa jangan beli lah, jangan beli. Kalau beli pakan itu kayak nggak ketemu, saya mikirnya itu nggak ketemu, untungnya itu di mana, hanya lama-lama kayak rugi. Terus beli bibit domba, kandang ini relatif nggih. Kalau kandang itu relatif per daerah. Di daerah Pak Yai Imron mungkin kayu masih murah, tapi kalau di sini mahal. Itu. Kalau di daerah Pak kami mungkin murah karena dikasih mertua, kan bisa jadi. Relatif murah ya. Tidak beli, dikasih anak plus kayunya. Kandang. Kandangnya ini kondisional. Kadang ada tetangga yang bosen ternak, kita beli murah kandangnya kan bisa jadi. Dan jadi kandang ini tiap daerah berbeda-beda. Ada yang mahal, ada yang murah. Tapi kita sikapi second aja tidak apa-apa. Jadi ada rumah yang sudah mau dirobohkan atau dirobohkan, ini kayunya dibeli second aja. Untuk ini semurah-murahnya kalau bisa. Tapi yang bagian alas niku singsai yang bagus. Karena yang kemungkinan kerusakan cepat itu di bagian alas.
kena urin-urin. Nggih. Yang ketiga bibit. Bibit. Untuk Jawa Randu, Bligon nih istilahnya di sini. Bibitnya kalau darah-darah itu yang cakrik istilahnya apa ya? Bagus ini. Cakrik itu bahasa Indonesia apa? Terus pokoknya bagus. Itu kan sekitar 1.750.000 ya, sampai 2 juta per hari ini. Saya kemarin kan baru beli itu sekitar sini. Ini sudah bagus. Siap kawin. Pak Huda kemarin yang saya kirim ke Pak Huda niku 2 hari di rumahnya Pak Huda langsung minta kawin. Itu 1.750.000. Yang 1.500.000 juga ada di daerah Trenggalek. Ini harganya segitu, daerah Tulungagung Trenggalek. Blitar sama saya kira. Kalau domba yang teksel-tekselan gitu ya, cross teksel atau ada yang istilahkan komposit, itu antara sekitar 2 jutaan lah, sekitar 2 juta per hari ini ya, karena lagi booming ini, lagi tren domba sekitar 2 juta ini teksel. Tapi kalau domba lokal nggih 1.200.000, 1 juta sampai 1,5 juta Wah, kalau lokal domba lokal yang kecil-kecil niku harganya sekian. Ini teksel, Pak. Kalau misalkan di kambing itu ya setara mungkin PE lah gitu. PE. Nggih. Memang lebih mahal kalau PE kan mboten tidak dapat segini. Kalau PE kan mesti 2,5 juta sampai 3 juta ya. Darah-darah. Itu. Kalau misalkan jenengan mau untuk indukan itu misalkan 10 ya dikalikan. Ini jantannya semua cukup 1. Jadi misalkan Jawa Randu ya, betina 10 pun kan jantan tetap 1 bandingnya. Domba itu 30 betina, jantan 1 cukup. Saya itu pernah 60 betina, jantan 1. Tapi ya tidak langsung dimasukkan bareng suruh kawin. Kesel. Lempoh. Di model dulu, jadi 20 ekor 2 bulan 36 hari 36 hari dicampur jantan, terus kemudian pejantannya keluar istirahat 1 minggu, masukkan lagi 20 berikutnya 36 hari, keluarkan lagi istirahat 1 minggu, tuh tidak langsung semua. Yeah. Karena gini, banyak peternak-peternak rumahan di desa-desa itu yang hanya beternak betina saja, tidak punya jantan. Nanti kan bisa pinjam ya jantannya atau sewa itu jasa kawin itu kan 100.000. Tapi kalau tidak ada jantannya, ini nanti birainya lambat. Kalau birainya lambat, kita nanti rugi di biaya pakannya. Jadi kalau jenengan amati, kenapa kok peternak-peternak skala kecil rumahan itu kok boten maju-maju, istilahnya kalau dihitung badinya itu kayaknya nabung ya, nabung pokoknya ingin wedus, nanti kalau anaknya butuh biaya sekolah ini dijual gitu kan, gitu ya. Kayak ndak ndak badi-badi, karena kambing melahirkan anaknya sudah 5 bulan umurnya, induknya ini belum bunting, belum hamil lagi lah. Waktu 5 bulan ini kan hanya makan tok, tanpa ada penghasilan. Harusnya kan nanti setelah anaknya itu umur 1 bulan, induknya ini kan masa nifasnya sudah habis. Itu sudah boleh dikawinkan. Nggak mempengaruhi ya? Mboten, tidak mempengaruhi susu. Lah supaya ini birahinya cepat, harus ada pejantan. Berarti mampu. Birahi lebih mudah. Dalam deteksi birahi itu lebih mudah kalau ada jantan. Kalau ada jantan, birahinya muncul. Muncul itu. Ya. Terus misalnya ya tiang mawon lek awor lanang wedoan nggih. Lek dhewe kan nggih mboten patek muncul. Secara hewani dan secara memang ada hormonnya, bau. Oh iya. Wonten bau. Didekati jantan niku ada bau jantan itu nggih. Itu merangsang hormon untuk kawin. Tanda-tanda birahinya tuh beda-beda antara domba dengan kambing, dan tiap kambing satunya itu berbeda. Tapi secara umum kan
yang jenengan alami ekornya itu ngipat-ngipat itu Pak Tapit. Nanti gesek-gesekkan bagian bokong di kandang kan seperti itu. Terus nafsu makan menurun, sering ngembek kan sama seperti itu. Tapi ada juga yang tidak menunjukkan seperti itu Pak. Angelin nih. Tenggene kambing itu angelin. Ada kambing betina itu yang ketika birai mendel mawon. Nah, terus nanti di vulvanya apa nggih? Nggih. Vulva itu kelamin betina itu kan mengeluarkan lendir, itu tanda-tanda birai. Lah itu kalau tidak ditunggoni, itu kan ada yang birainya pendek, ada yang panjang. Kalau pendek ya mungkin setengah hari atau beberapa jam selesai. Ada yang 2 hari birai terus ada. Rata-rata kerugian Angelnya kan itu. dideteksi birai itu. Iya betul, itu munculkan potensi kerugiannya di situ. Jadi sudah waktunya kawin tapi belum dikawinkan. Harusnya kalau jenengan mau cepet 1,5 bulan itu sudah dikawinkan. Anaknya umur 1,5 bulan dari melahirkan itu sudah siap dikawinkan. Iya nyusu, enggak apa-apa, nanti induknya hamil itu sambil menyusui. Yang bawa anak-anak teng mriko yang pojokan itu, kandang pojokan itu sudah hamil. Oh berarti hanya mitos ya, kalau segera dikawinkan nanti mengurangi susu, anaknya akan terpengaruh. Mboten, tergantung pakannya Pak. Susu itu tergantung pakan. Pakan ternyata. Kalau pakannya bagus nggih. Bagus, susunya tetap banyak. Mboten dari manajemen pakannya. Tentang pakan mau buat fermentasi atau silase nanti di YouTube jenengan buka kuatah. Kalau kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Intinya Pak, fermentasi itu kan ada potensi gagal dan berhasil memang fermentasi itu. Kalau gagal ini jangan dikasihkan, kasihan karena muncul jamur nanti dan itu malnutrisi Keracunan itu. ada zat negatifnya. Kalau misalkan tetap dikasih makan kadang-kadang menimbulkan keguguran dan lain sebagainya. Intinya supaya berhasil di fermentasi itu adalah kadar air. Kalau kadar air itu di antara 20-30%, insya Allah berhasil. Kalau di bawah 20 terlalu kering, nanti itu bisa dikasih makan. Kalau di bawah 20% masih bisa dikasih makan karena tidak muncul jamur, cuma jadinya hai. Hai itu rumput yang sudah dikeringkan. Kalau di atas 30% kadar airnya nanti busuk, betul-betul terus tape. Jadi fermentasi itu ndamel tape ini loh Pak. Ndamel tape. Jadi itu nanti keuntungannya banyak karena kadar nutrisinya naik, terus bisa disimpan lebih lama, terus kotoran dan air kencingnya insya Allah tidak berbau itu. Enaknya di situ. Cuma nggih tambah modal kedik, tumbas molase dan fermentornya. Fermentornya pakai apapun monggo, tapi yang murah itu E4. Yang murah itu. Dalam Bisa dibahas di sini. bisa dibahas. Sedikit. Monggo sedikit nggih. Nanti setelah ini bahas Bikin Pak. potensi kerugian dan Proteksi. keuntungan lah. Jadi ini keterangannya itu apa adanya Pak, yang kalau jelaskan itu tidak muluk-muluk kok badi-badi kon mboten, apa adanya. Nggih ngeten iki kula ternak niku artinya bisa diterapkan oleh siapapun. Tidak, kadang kan wonten yang di media sosial itu maes-maesi supaya ikut beternak, kok yang ditampilkan itu enaknya saja. Tidak enaknya tidak ditampilkan. Mubalaghah. Zuyina. Kados ternak oke. Kalau kan ada 2 Pak nanti, breeding ada fattening. Mangke mawon lah nanti saja. Yang selanjutnya pakan nggih. Pakan itu pengolahannya bisa di 1 silase, 2 fermentasi. Niki hanya gambaran umum mawon. Gambaran umum mawon. Yang ketiga hai. Yang keempat apa ya? Ada lagi. Saya agak lupa. Jadi silase ini, rumput ini dikeringkan sampai kadar airnya ya itu tadi antara 20-30% lah, tanpa dikasih fermentor E4 atau molase atau apapun, langsung dimasukkan ke dalam wadah, boleh plastik, boleh drum, pokoknya kedap udara dan padat supaya tidak ada udara yang
keluar masuk, karena udara yang keluar masuk ini nanti kan ada mikrobanya, Pak. Ada mikrobanya, itu prosesnya anaerob, tanpa ada udara, tanpa oksigen. Jadi harus kedap udara. Kalau misalkan buatan padat jangan divakum supaya udaranya keluar, itu enggak apa-apa. Nah, kadar air 25-30% itu lek mirsani melihat bagaimana, ngeten. Panjang arah susu dikeringkan. Ini contoh rumput nggih. Kira-kira mawon, terus digenggam seperti ini. Kan dijemur dulu nggih. Kalau saya odot itu jemurnya lebih lama karena kadar airnya lebih tinggi. Bisa sampai seminggu saya jemurnya. Tergantung musim juga. Kalau musim seperti ini mendung ya 1 mingguan. Kalau musim panas tidak sampai 4 hari lah. Kalau pakcong itu lebih sedikit karena lebih mudah kering. 3 hari musim panas itu cukup. Kalau musim seperti ini ya 6 harian. Jadi untuk melihat kadar air itu cukup digenggam seperti ini. Tes genggam ini, terus dibuka. Kalau ini kembali mekarnya itu lama, itu sudah betul, berarti masih ada basahnya. Terus dilihat di tangan ini, kalau masih ada airnya berarti masih terlalu basah, harusnya tidak ada airnya, tapi mekarnya juga lama. Kalau langsung mekar berarti terlalu kering. Cukup simpel ya. Wonten tok. Deteksinya seperti itu saja. Itu mempengaruhi jadi dan tidaknya silase fermentasi nanti. Oh, dasarnya itu. Ya, hanya itu. Nah, jadi silase ini nanti tanpa campuran apapun nih. Ini mengawetkan, ini hanya mengawetkan. Mungkin kalau jadi sama seperti baunya seperti tape. Baunya enak. Ini waktunya 21 hari. Kalau silase. Kalau fermentasi waktunya 30 hari atau 4 minggu. Kalau ini kalau fermentasi dicampur fermentor, misalkan EM4 atau kalau boleh menyebut merek nggih, EM4 atau yang lainnya, campur molase sebagai media hidup mikrobanya. Nah, kalau misalkan jenengan ke susu rumput musim hujan misalkan nih, rumputnya belum kering, ke susu makanannya habis, bisa dicampur katul dedak yang paling murah nih, Pak, 1.800 per kilo untuk menyerap airnya. Itu jadi. Terus kula niki kan terlalu basah misalkan, makanya kula campur katul karena ke susu ndang pakane telas deh. Oh, itu prosesnya sudah jadi ya? Niki tinggal masukkan mungkin. Oh, di fermentasi. Silase. Lo namun silase. Nggih. Silase. Kadangnya fermentasi, tapi menguntungkan yang fermentasi sebenarnya. Cuma agak modal malih. Beli EM4-nya. Enggak mahal kok sebenarnya. Niku waktunya ini. Terus rumus jadinya adalah kadar air. Kadar airnya ini. Kuncinya ini. Kalau H ini rumput kering, seperti damen. Oh, bisa ya? Maksud kula keringnya seperti damen kering-kering. Oh. Kalau damen itu jerami padi, jerami padi itu untuk sapi aja, Pak. Kalau domba atau kambing janganlah, kasihan, karena itu serat sangat kasar. Tapi kalau belum, hanya silase jangan, kasihan. Seperti orang itu makan mie, Pak, dicernanya lama. Terus itu mengandung zat anti nutrisi, ada ligninnya. Lignin itu seperti lilin, itu nanti melapisi rumen. Kasihan lah. Jadi kalau melihat di media sosial pakannya gini-gini itu disaring yang betul yang mana itu. Ada pakan cukup damen atau jerami padi itu. Kasihan hewannya. Terus misalkan apalagi debok pisang ya bisa, tapi jangan itu tok jadi dicampur malah, dicampur yang lain. Seperti silase nih, Pak, silase dan fermentasi. Ini yang baik campurannya itu banyak. Semakin banyak campuran semakin bagus. Jangan hanya pakcong atau hanya odot.
nyun sewu, kalau jenengan nanti hanya pakcong atau odot dijadikan pakan tunggal ya, bukan pakan utama. Kalau pakan utama boleh. Kalau dijadikan pakan tunggal, lama-lama kambing atau dombanya kurus. Menyusut ya. Kalau melahirkan nanti anaknya kecil, susunya tidak keluar. Itu. Jangan pakan tunggal. Kalau pakan utama, kalau seperti saya ini kan pakan utama boleh. Kan nanti ada pakan penguat juga, pakan utama, pakan penguat untuk nutrisi yang lain. Jadi ini dicampuri misalnya kelaras apa daun pisang nih, nggih, atau rambanan, selip pisan, nggih, diselip sekalian, dicampur jadi satu. Lebih mudah dalam memberikan ke kambingnya. Itu. Hanya seperti itu. Ringan, S2. Beternak domba atau kambing kalau di manajemen pakannya itu simple, itu ringan. 200 ekor, 250 ekor itu satu orang cukup. Ini mboten mulu-mulu, artinya bisa diterapkan karena saya juga seperti itu. Ini yang kan satu orang tok nih itu loh kayaknya. Kecuali ketika ngarit rumput itu ya 2 orang. Kalau satu orang ya toleh di sawah, nggak ada yang diajak jagungan. Tuh. Kan permasalahan yang biasa itu dikeluhkan adalah pakan. Karena memang harus sekali kita ngerumput, sekali itu dipakan. Oh, nggih. Bisa ditandu ya. Diawetkan. Nggih, modal plastik, Pak. Modal plastik yang agak tebal terus dimasukkan. Nggih, tapi nggih dikeringkan dulu. Dilayukan dulu lah. Untuk rumput, kalau nanti jenengan ternaknya itu skala kecil di bawah 10 ekor masih kuat ngarit di pematang sawah misalkan atau di kebun, justru itu yang lebih bagus. Oh, sebenarnya daripada rumput gini itu lebih bagus rumput liar. Karena banyak nutrisi. Iya, karena berbeda-beda macam jenisnya itu, akhirnya kan nutrisinya bermacam-macam. Terus kalau rumput liar itu langsung dikasih makan atau dikeringkan dulu? Kalau sisa, kalau yang paling bagus itu dikeringkan, Pak, tetap dikeringkan. Karena nutrisi itu dihitung berdasarkan bahan kering. Kering itu nggak mengurangi. Tapi kalau dikeringkan biasanya itu nggak mau. Karena latihannya, Pak. Terus cobain jenengan cacah kalau lebih kecil nanti dia lebih habis buat ngerapen. Banyak rapennya itu karena tidak dicacah. Oh, nggak dilembutkan. Pengalaman ya? Kalau dilembutkan, ini kalau tidak dilembutkan. Banyak rapennya. Enggak, sisa banyak. Oh, ini termasuk salah satu cara untuk agar dikonsumsi habis ya? Iya, betul. Selip. Iya. Istilahnya kalau misalkan daging kambing banyak segini dengan sate itu yang kecil-kecil kan enak sate, cepet. Sama ngonten itu. Oh, simpel sekali. Iya. Ngaten. Enak. Untuk video pertama cukup sekian. Terima kasih, nanti dilanjutkan video kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.